Kompetensi apa yang dibutuhkan saat ini? Yang paling dibutuhkan ini adalah talenta digital. Banyak sekali kompetensi yang perlu kita kuasai untuk atau dalam karakteristik talenta digital, seperti data analytics, business analytics, termasuk bahasa pemrograman, dan beberapa kompetensi lainnya. Pada video kali ini saya akan fokuskan lebih kepada data analytics dan business analytics karena ini terkait dengan komunikasi. Dalam data analytics, skill-skill apa saja yang diperlukan? Ini merupakan beberapa skill basic di pemrograman seperti programming di R, kemudian Python maupun SAS Relational Database Management. Saya sendiri sudah mengikuti program-program ini ya beberapa kali, saya kira lebih dari 5 kali untuk bisa memahami secara basic programming. Nah, fungsi dari data analytics ini adalah mengumpulkan, memproses, menganalisa, dan mendesain program maupun database khususnya dalam pengelolaan data. Lalu di mana posisi kita sebagai orang komunikasi? Kita tahu bahwa pimpinan kita, para CEO, para pemimpin perusahaan, stakeholders, termasuk konsumen, mereka tidak ingin tahu masalah yang kompleks. Mereka tidak ingin hanya membaca tampilan data-data yang kompleks, tidak berbicara statistik. Mereka ingin informasi yang tepat, efektif, dan mudah dipahami. Disinilah peran komunikasi sebagai bridging, di mana peran komunikasi sebagai business analytics, kita menjadi perantara antara teman-teman kita yang bekerja di bidang IT, yang mereka menjadi data analytics, kemudian datanya kita olah menjadi informasi yang lebih menarik dan lebih spesifik. Khususnya di sini perlu keahlian-ahlian ya, seperti menganalisis pengambilan keputusan, kemudian komunikasi yang efektif, yang clear, yang jelas ya. Termasuk tentu kita juga perlu memahami sedikit pengetahuan tentang perangkat statistik dan programming yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, dengan kita memiliki kompetensi ini, kita diharapkan mampu tadi menjadi bridging, kemudian dapat menginformasikan data-data yang kompleks tadi menjadi lebih simple, sehingga mendukung untuk pengambilan keputusan. Kita akan masuk kepada bagaimana sebuah data dikumpulkan. Saya akan berikan contoh ketika saya akan menaiki kereta api dari Bandung menuju stasiun Gambir. Pada saat saya berawal dari rumah, tentu saya sudah memesan tiket terlebih dahulu ya melalui suatu aplikasi atau situs pembelian tiket. Nah, di situ data kita masuk dan akan dikumpulkan. Kemudian saya akan masuk ke stasiun Bandung, memarkirkan kendaraan, dan di situ ada pemeriksaan, di situ pula data kita masuk. Kemudian saya masuk ke dalam stasiunnya itu sendiri dan mencetak tiket saya, masuk data, dan saya akan masuk check-in. Kemudian nanti setelah ada di dalam kereta, ada pemeriksaan tiket oleh teman-teman dari kereta api. Itu salah satu proses di rangkaian pertama. Kemudian ketika saya sudah sampai di Jakarta ya, tentu saya akan naik lanjut ke bandara. Di situ akan memesan taksi, kemudian masuk ke public area. Mungkin saya beristirahat di musola dan semuanya saya membuka handphone. Disitulah semua data dikumpulkan. Jadi pada saat saya tiba, nanti misalkan saya tiba di Bali, saya mengupload status saya di Instagram bahwa saya sudah tiba di Bali, sudah tiba di bandara, dan semua orang di dunia ini tahu ya di mana posisi kita. Nah, dari sini tentu teman-teman saya harapkan bisa menggambarkan bagaimana bisa melihat data itu dikumpulkan dari mulai kita berada di rumah sampai berada di sebuah tempat. Jadi, lesson learn-nya dari video kali ini,
Setelah kita mengetahui bahwa semua aktivitas kita secara digital bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, kita bisa menjadi target untuk mempromosikan atau target untuk mendapatkan promosi dari sebuah produk atau layanan. Apa yang akan kita posting di media sosial, tentu itu harus kita pikirkan terlebih dahulu kebermanfaatannya. Seperti Listen Learn kali ini, ketika sebuah story kita relevan, orang-orang akan mendengarkan. Ketika sebuah konten yang kita sebarkan relevan, orang-orang akan menyebarkannya. Dan ketika isu yang kita angkat relevan dengan saat ini, orang-orang akan mengikuti apa yang kita sampaikan. Pola komunikasi yang berbasis big data dan artificial intelligence ke depan adalah pola belajar yang berkesinambungan. Selain itu, pola pengambilan keputusan di masyarakat juga dapat diukur dan dipetakan. Contohnya ketika kita membuat sebuah kampanye atau pesan komunikasi yang lebih sesuai dengan target yang sudah kita tetapkan, dan tentu di akhir efektivitas ini dapat dinilai dan dikembangkan dengan pendekatan yang berbasis data dan tentu saja sangat saintifik. Semoga bermanfaat video tentang Big Data dalam komunikasi bisnis ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.